Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah hadir. Ada 22 orang. Malam ini kita mau dengar ceritanya Chris ya. Chris sudah punya 30 tahun, 40 tahun lebih pengalaman mancing di Teluk Jakarta. Dia punya ikatan batin yang kuat sekali dengan teluk itu. Dan dia bisa ceritain bagaimana dia mulai dan kemudian bagaimana teluk itu berubah perlahan-lahan tapi pasti ada perubahan yang besar sekali terjadi di situ. Kemudian dia akan ceritakan juga apa bayangan dia ke depan, apa yang akan terjadi dengan teluk ini satu dekade mendatang. Misalnya. Itu coba nanti kita diskusikan dengan dia dan lalu ada satu yang menarik yang saya pernah diskusikan sama Chris adalah bagaimana dia membayangkan the Great Sea Wall itu tembok besar di Teluk Jakarta itu mungkin bisa menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah yang kita hadapi itu. Kira-kira gitu intinya. Uh, Detailnya nanti kita dengar sendiri dari Chris. Silakan Chris. Baik, selamat malam semua. Ini ceritanya ke Kang Iwan Nitasya untuk karena katanya ikut dari sesi terakhir dari ekspedisi Portugal Genteng Seribu, yaitu menanam mangrove. Jadi gua terpaksa belajar juga apa sih yang ditanam padahal gua tahu dari dulu setiap kali mancing kita lewat tanaman mangrove. Tapi itulah ceritanya dan ternyata menarik sekali. Jadi rekan-rekan adalah baiknya saya untuk share mengenai sedikit uh, cerita ya tahun 70-an kalau saya 73 maka gua udah kalau liburan weekend ke Jakarta hanya untuk mancing habis itu malam ya, minggu malam balik ke Bandung gitu ya hanya untuk mancing sebulan sekali bisa 2 kali karena memang Jakarta kalau Jakarta waktu itu wah keren banget gitu ya. Sampai saya punya pelanggan tukang mancing yang tiap kali saya datang tinggal melompat ke perahu jalan kita berangkat mancing malam. Oke, tapi 5 tahun yang lalu saya coba datang lagi tidak lagi menarik gitu. Mungkin itu saya akan ceritakan sebagai background mengenai Teluk Jakarta, riwayatmu dulu surga pemancingan yang sekarang udah hilang. Oke, ini foto gua waktu gua di mana nih kayaknya di waktu saya belajar di Amerika di salah satu entah itu Disney World atau di mana gue dibayar $2 untuk dapat memancingnya nggak taunya dia ngasih gue dapatnya sepatu. Ini salah satu Teluk Jakarta, ada satu tempat pemancingan kakap yang menyenangkan sekali. Gue bisa ajak keluarga untuk mancing di sana, anak-anak kecil kecanduan, jadi menjadi generasi penerus. Moga-moga karena mudah sekali menangkap bandeng dan kakap. Di, tapi sekarang pun juga surut jadi properti, jadi hilang juga yang ini. Ini ikan di Teluk Jakarta yang terbesar yang pernah gua tangkap. Tidak sengaja, karena tadinya tidak mancing yang di bawah tuh ikan ikan barakuda. Tapi salah satu pagi-pagi tiba-tiba dia nyamber. Jadi tadinya perahu gua di pancing gua keseret perahu yang pindah kena tali jangkar. Ternyata ikan ini nih 2 meter tingginya berarti 17. Ikan Chris. Itu namanya layaran atau kalau bahasa Inggrisnya sailfish. Ini Teluk Jakarta juga pada waktu itu gua masih muda gitu ya. Anda perhatian kira satu generasi kira-kira tahun 90 tahun 2000 menjelang tahun awal 2000 masih ada begini cuman lebih jauh ya. Kalau kita mancing begini tipikal kalau kita mau mancing jauh modal besar artinya modal besar artinya bisa 1 malam 1 hari berangkat ke daerah Pemboran ujung Kerawang ini dapatnya. Oke, that was the past anyway. Udah berubah. Nah, waktu gua ke tempat gua berangkat mancing ini di Muara Baru, itu namanya Rumah Pompa Fluid, yang ada begini nih. Ya, jadi aduh padat, banjir dan kalau kita perhatikan ini adalah pemukiman tempat gua dulu parkir mobil di sini ya. Kemudian Anda perhatikan di gambar sebelah kanan atas itu jarak antara orang yang di bawah dengan yang apa namanya muka air itu kira-kira 2,5 meter.
Artinya Jakarta sudah ada di bawah laut. Kalau nggak ada tanggul itu penduduk di bawah udah lewat semua, kira-kira begitulah. Nah itulah kenyataan sekarang. Mungkin land subsidence, bisa juga karena climate change, gua nggak tahu, yang jelas tanahnya turun, airnya naik, ya kira-kira begitu. Ya jangan boro-boro bila bicara mancing, yang mau berangkat mancing itu udah susah gitu kira-kira. Ini yang dulu tempat gua mancing pinggiran, kalau lagi nggak sempat kena nggak punya uang gitu, mancing di pinggiran, di dermaga gitu. Ini sekarang yang di depan, di pojok kiri itu adalah tempat gua mancing dulu tuh. Belakangnya tuh rumah-rumah gitu ya, ada masjid segala. Itu sekarang udah di atas air. Jadi kalau mau mancing sekarang di belakang masjid, kira-kira begitu. Nah, kemudian sedikit sharing, mungkin sekali lagi ini adalah apa nama analisa amatir, tapi mungkin moga-moga tetap masuk akal apa yang terjadi. Pertama, waktu saya mancing dulu di awal-awal akhir 70-an, ada suatu pulau di depan Tanjung Priok namanya Pulau Nirwana. Itu gundukan pasir, nggak ada apa namanya, nggak ada eh, tumbuhan, nggak ada bangunan. Tapi kita suka mendarat di situ karena di sekitar itu banyak bagan ikan. Di mana kalau mancingnya dulu masa kayak naik perahu layar, kita bisa istirahat di situ dan kemudian naik lagi, kemudian membersihkan ikan dan seterusnya. Abrasi habis, ya kira-kira dia ada cuma 1,5 tahun di bawah muka air sekarang, apalagi airnya naik. Tapi sebetulnya bedanya tidak banyak. Jadi artinya kenaikan muka air sebetulnya bukan faktor terbesar mengapa perbedaan muka air di pinggiran Jakarta menjadi begitu banyak. Gitu ya. Itu adalah karena di situ sekarang ada lampu suar untuk penanda supaya kapal tidak ngusur ke situ gitu ya. Sementara itu kalau kita lihat sebelah barat, utara, menuju ke arah Cengkareng, di situ ada 4 atau 5 pulau yang dahulu tempat kita mancing dan sekaligus merupakan, katakanlah, pelindung Jakarta dari ombak kalau musim barat. Itu ada Pulau Ubi, ada Pulau Lusi, Pulau Dapur. Habis. Kenapa habis? Karena karangnya dipakai untuk bangun pertama jalan tol Sediatmo. Itu salah satu yang gua tahu persis karena setiap kali nonton gue lihat ada foto tuh mesin keruk dan kapal bargas gitu ya yang bawain situ. Lalu kemudian ke pelabuhan ke Bandara Cengkareng itu juga 40 habis di situ. Jadi ini adalah hilangnya pulau-pulau karena eh, memang diambil, mesin dikeruk untuk pembangunan kira-kira begitu ya. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah kalau dengan pulau-pulau yang hilang ini, kalau ada musim besar, angin segala macam itu, chance bahwa pantai Jakarta mengalami abrasi menjadi lebih besar karena tidak, yang menghambat lebih sedikit, gitu ya. Itu yang menyebabkan salah satu meningkatnya abrasi dan juga termasuk hilangnya hutan mangrove karena diterpa ombak. Eksploitasi sumber daya ikan itu juga masalah besar karena kita tahu kan, pemerintah melarang kapal pukat harimau atau troll ya. Jadi kapal-kapal pukat harimau tidak boleh beroperasi dan mereka nongkrong tuh di Muara Baru dan Muara Karang dan lain-lain. Tapi sekali-kali ada juga yang justru karena mereka nggak boleh pergi jauh-jauh, mereka ngeruk ikan di Teluk Jakarta. Habis tuh karang, habis tuh semua yang ada karena kita tahu kan kapal troll itu menggaruk dasar laut. Jadi semua ikan kecil, ikan besar, kerang, apalah gitu, segala macam, kepiting, semuanya ketangkap. Jadi artinya eh, mungkin yang jauh-jauh dilarang, tapi kemudian yang di Teluk Jakarta jadi menjadi korban itu dihabisin itu oleh kapal troll. Jadi ikan di Teluk Jakarta hilang salah satunya karena itu, tapi juga karena itu kemudian nelayan-nelayan juga berkurang ya, kemudian juga eh, atau tukang pancing juga ikut tidak ke situ lagi gitu, atau pergi jauh luar di luar Teluk Jakarta. Pencemaran ini saya lihat beberapa literatur, referensi, kajian segala macam bahwa pada prinsipnya Teluk Jakarta yang menjadi muara
dari 13 sungai itu is so polluted. Jadi jangan harap Anda kalaupun mancing di situ, air ikan dasar, apalagi kerang hijau yang masih dibudidayakan, Anda eh, jangan harapkan terbebas dari pencemaran logam berat. Bisa itu adalah ya PBSN, bisa juga merkuri, semuanya ada di situ karena itu limbahnya bukan limbah penduduk, itu limbah industri. Jadi eh, yang namanya polusi Teluk Jakarta itu sebagian cukup besar yang justru lebih berbahaya adalah karena limbah industri yang dibuang ke sungai. Kalau limbah yang dibuang penduduk itu yang biasanya ngambang-ngambang plastik, ya eh, bungkus supermi gitu kan, snack-snack begitu itu masih lumayan karena dia sendiri tidak rusak, cuman ya semua dibuang ke laut bebas kemudian hilang karena tiap musim barat apa namanya Teluk Jakarta dibersihkan secara alami oleh alam sehingga tiap kali bersih lagi habis lagi yang ngambang-ngambang. Tapi yang mengendap di Teluk Jakarta dan polusinya itu diamankan oleh kerang-kerang yang kita makan kalau kita makan. Ya. Jadi kemudian semua logam beratnya pindah ke perut kita. Yang keempat adalah degradasi hutan mangrove. Ini terasa sekali bagi pemancing karena orang mancing tahu betul bahwa nasib dari prospek mancing itu sangat tergantung dari hutan mangrove di dekatnya. Kenapa? Karena hutan mangrove adalah pemasok benih ikan 80% selain ikan-ikan besar seperti tuna, seperti hiu gitu ya. Ikan-ikan semua pemancingan itu dibiarkan di hutan mangrove. Jadi itulah yang menyebabkan rusaknya hutan mangrove baik karena dibabat jadi rumah atau kena abrasi atau yang lain, kemudian ikan juga berkurang karena ditambah lagi yang seringkali juga berkolaborasi dengan tukang pancing adalah di dekat hutan mangrove, tempat ikan-ikan berbiak itu kalau dia ikannya membesar, masuk kembali ke laut, di situ ada yang namanya nelayan sero. Nelayan sero itu dan nelayan yang bentuknya seperti kayak jaring segitiga gitu, jadi pada waktu dia pasang airnya menuju ke hutan mangrove, waktu balik surut ditangkap tuh sama si Sero. Lalu kemudian kami membeli umpan di situ. Apa itu cumi kecil atau ikan kecil. Kami ikut juga membeli untuk modal mancing, berangkat mancing, kita biasanya ke berhenti di nelayan Sero ini. Dan itu juga mengurangi pasok ikan karena apa? Masih kecil udah ketangkap, kira-kira gitu ya. Jadi hutang laut yang mengecil, seronya juga hilang. Sekarang sero tinggal sangat sedikit, nggak seperti dulu lagi, karena memang ikannya juga sudah tinggal sedikit. Yang ini adalah disebut heboh oleh semua orang pemanasan global gitu ya. Tapi kalau kita lihat kajian bahwa sebetulnya air laut yang eh, apa namanya eh, naik itu sebetulnya kan cuma ikut dengannya mili atau senti per tahun ya. Padahal kalau kita lihat sejak 30-40 tahun saya mancing di situ, kenaikan air relatif terhadap tanah di muara di pesisir Jakarta itu 2,5 meter. Jadi pastinya yang namanya pemanasan global sebagai biang keladi dari eh, banjirnya Jakarta karena rob itu sebetulnya nggak benar. Yang benar adalah tanahnya yang turun lebih banyak daripada airnya yang naik. Kira-kira gitu. Mungkin justru karena ini bagus pemanas global jadi menjadi kambing hitam. Kenapa? Kan nggak ada yang bisa disalahin gitu ya. Kalau air naik gara-gara climate change, global warming, terus nggak ada yang salah gitu. Padahal sebetulnya masalahnya bukan itu. Baik, kira-kira itu yang saya amati gitu. Saya tidak membahas mengenai apa yang terjadi di daratan karena ini kan Teluk Jakarta. Daratan terjadi keringnya sumber, kemudian tanah turun, tapi nanti ada kaitannya dengan itu. Ini adalah Jakarta menghadap ke bawah itu utara ya. Jadi kalau Anda lihat sebetulnya itu sungai-sungai yang warnanya biru gitu ya. Dan Anda perhatikan bahwa yang namanya Teluk Jakarta yang relevan buat kita bahas itu adalah yang warnanya biru tua itu. Itu adalah yang nantinya akan menjadi kawasan yang ada di dalam Giant Sea Wall yang nanti kita akan bicarakan, gitu ya. Dan Anda perhatikan ada selat sebelah kiri, kanan, dan tengah itu sebetulnya memang
sebagian digunakan untuk jalur pelayaran, ya kapal, kemudian barga segala macam itu masih harus dimungkinkan seandainya pun Giant Sea Wall itu dibangun. Jadi tidak seluruhnya, namun tetap ada jalan kapal yang bisa keluar, kira-kira begitu. Tapi tetap menangkap air yang ada yang di, dikeluarkan, air tawar yang dikeluarkan di sungai-sungai itu. Kira-kira begitu ya. Jadi ini gambarannya sedikit mengenai ini adalah pulau-pulau Lucy, pulau apa yang nomor satu ini. Ini pulau-pulau yang kemudian hilang karena dikeruk untuk Cengkareng ya, dekat jaraknya. Makanya kenapa yang diambil pulau-pulau sebelah sini. Pulau yang lain ada pulau air, ada pulau Damar, ada pulau Pantara, pulau apa tempat ke Portiga dulu mancing, pulau Pramuka. Itu jauh dari sini, jadi tidak terlalu relevan bisa. Tapi pulau-pulau yang dikeruk itu yang ini satu, dan yang sebelah kiri ini adalah Pulau Nirwana yang saya katakan di depan mulut Tanjung Priok, yang sekarang udah 1,5 meter di bawah muka air. Kira-kira gitu. Ini adalah sumber airnya, ada Gunung Salak, Gunung Pangrango, dan lain-lain, Gunung Gede gitu ya. Itu yang mensuplai air dan Anda perhatikan hampir semua, tidak semua. Yang paling kiri ini tempat kita kalau Muara Gembong ini. Tapi kalau kita waktu ekspedisi Portugal itu lebih ke bawah lagi yang nggak kelihatan di sini, yaitu yang namanya Muara Bendera. Tapi itu cabang dari Sungai Citarum juga. Sebagian masuk kemari, sebagian lagi sebelahnya utara lagi. Yang selebihnya ada Ciliwung, ada Sekretaris, ada kali apa banyak Pesanggerahan, Cikeas ada di sini, Sidot dan lain-lain. Oke, ini adalah kawasan tempat ikan, tempat polusi dan lain-lain yang saya bicarakan, yang terpengaruh oleh polusi yang datang dari sungai. Dan hutan mangrove masih ada nih di titik-titik hijau ini di ujung-ujung, selebihnya sudah habis gitu ya. Oh, di hutan mangrove masih ada dan sekarang di sebelah sini yang di tengah ini ada semacam kayak hutan mangrove yang ditanam kembali karena mau jualan properti. Terus di situ ada hutan mangrove-nya gitu kira-kira ya. Jadi hutan mangrove menjadi atraktan bagi orang yang mau beli tanah. Kenapa? Di dekatnya ada hutan kira-kira gitu dan ada jembatan dan yang cukup bagus untuk kita bisa nengok-nengok seolah-olah kita tuh Jakarta itu bukan gedung bangunan semua. Mangrove yang ditanam Portugal waktu itu ada di bawah sini tidak kelihatan, yaitu di Muara Ujung Kerawang itu tidak kelihatan di sini, Muara Bendera. Nah, setelah mikir-mikir, saya mohon maaf kalau ini adalah pemikiran konsepsi awam, tapi dari semua masalah yang kita bicarakan di Teluk Jakarta, saya membayangkan mungkin kombinasi dari Giant Wall dan hutan mangrove. Dulu namanya NCICD adalah National Capital Integrated Coastal Development, yaitu pembangunan daerah pesisir secara terpadu untuk Jakarta, kira-kira gitu ya, sebagai ibu kota. Itu sekarang kan bakal hilang tuh, karena ibu kota akan pindah. Tapi bahwa integrated coastal menurut saya masih sangat relevan, dan yang kurang ditekankan adalah perlunya hutan mangrove sebagai pasangan dari itu untuk menjadikan hasil yang lebih bagus dan mempunyai integrated benefit yang lebih besar. Ini contoh-contohnya saya kirimkan literatur aja sekarang balik rekan-rekan yang mau nonton. Why NCICD itu banyak sekali kajian, apakah karena kaitannya dengan pencegahan banjir, ada yang kaitannya dengan polusi, kaitannya dengan bla bla bla, semuanya studi dari mana-mana. Cuman sangat lambat. Ya, itu barangkali yang setelah nanti Jakarta pindah, moga-moga bisa di take over oleh swasta. Ini salah satu gambar konsepsi mengenai Giant Sea Wall. Ya, bahkan di situ udah digambar tuh yang rekan-rekan yang hijau-hijau itu adalah mangrove. Ya, dan kemudian pemikirannya adalah setelah Giant Sea Wall itu dibangun, di tengah yang di antara hijau-hijau itu adalah sebetulnya tandon air tawar. Ya, jadi sebetulnya proyek ini sudah dipikirkan dari dulu dan nelayan ada di sebelah luar, ada nelayan atau wisata laut dan lainnya ada di sebelah luar. Jadi ini adalah sesuatu yang saya sebutkan bukan sesuatu yang baru, cuman mangrove-nya tidak pernah disebut secara spesifik. Ya, ini strukturnya seperti ini. Anda lihat ada literaturnya, silakan lihat di sini.
Dan sebagian sudah dibangun. Ya, ini adalah di daerah Kalibaru, Cilincing, sebelah Kali Baru ada beberapa sepertinya. Sorry, Kali Baru sebelah Cilincing, kalau Muara Baru di tengah. Ya, Kali Baru itu di sebelah Jakarta, sebelah timur, utara timur, timur laut. Sudah ada, tujuannya bukan untuk Giant Sea Wall ansih, tapi sebetulnya karena di belakang sini ada kawasan industri, ya. Itu yang barangkali para pengusaha mau membangun itu demi untuk supaya dapat tanah lagi yang bisa dijual. Dan yang menarik yang saya tangkap adalah pada waktu minggu lalu sang sang itu namanya satelit Starlink itu ngomong di World Water Forum. Dia kata pertama, kalimat yang pertama dia bicara mengenai Indonesia dalam mengenai mangrove, which is interesting gitu ya. Silakan baca sendiri dan menurut saya menunjukkan bahwa mangrove harus diangkat karena sebetulnya dia menjadi salah satu bagian terpenting dari solusi untuk Jakarta. Kemudian Anda bisa lihat di sini ya, ternyata mangrove it's not just green atau forest gitu ya. Jadi di sini disebutkan satu, mangrove adalah memfilter 90% dari garam out of sea water yang yang diserap oleh akar gitu ya. Jadi mangrove, saya baru pulang dari Sumba. Nanti saya akan lihat kalau saya tunjukkan gambarnya yang saya tidak sempat kirim ke rekan. Tapi prinsipnya adalah mangrove can be a very beautiful natural forest gitu ya. Nanti akan kita lihat ya. Kemudian mangrove protects itu namanya protect estimated 341 threatened species. Jadi spesies binatang-binatang terancam punah itu kalau ada mangrove dia bisa terproteksi. Jadi bukan hanya ikan dan kerang ya. Eh, Kerang memang banyak sekali, ikan juga banyak, kepiting segala macam banyak, tapi ada yang 341 spesies yang terancam ini akan bisa diselamatkan kalau ada hutan mangrove yang sehat. Mangrove sebagai penghak alami terhadap ombak, badai, dan pasang ya, pasang pasang air laut. Mangrove cuma 0,1% dari planet surface, tapi menyimpan menangkap 10 kali more carbon per hektar dari hutan tropis yang kita banggakan. Ya, Can you believe that? Ya. Jadi artinya hutan tropis yang dianggap sebagai paru-paru dunia, kalau dalam kapasitas menangkap karbon, mangrove per meter perseginya menangkap 10 kali lebih banyak. Kemudian ada ome mangrove, gua nggak ngerti apa, tapi dia memfilter salt water sehingga kemudian yang masuk ke dalam hutan mangrove itu menjadi air payau, bukan sepenuhnya. Dan itulah tempat yang ideal untuk pembiakan ikan di laut. Kemudian ada varietas mangrove-nya yang saya akan terlalu banyak untuk cerita ini bahwa mangrove itu selain untuk hutan, sebetulnya buahnya itu sekarang mulai banyak diteliti untuk berbagai apa namanya temuan baru mengenai new molecules untuk pengobatan mulai dari sunblock sampai cancer. Itu menurut saya juga menarik, tapi tidak untuk seluruh pohon mangrove. Karena pohon mangrove itu ada macam-macam ya, ada yang buahnya bundar, ada yang panjang, ada yang lonjong dan lain-lain. Indonesia adalah pusat mangrove dunia. Jadi kita punya tanggung jawab lumayan besar. Dan kemudian setiap tahun 1% dari mangrove itu punah. Bayangin kalau 100 tahun lagi dibiarkan akan punah semua. 80% dari tangkapan ikan secara global tergantung tempat berbiaknya itu di mangrove forest. Jadi yang kebanyakan ikan-ikan lambat, ikan-ikan karang, ikan-ikan yang apa namanya bukan bukan eh, bukan seperti tuna atau hiu,
Karena tuna dan hiu itu berbiaknya ada di palung-palung laut ya. Tapi kalau ikan yang masih kakap, seperti ikan bandeng, ikan segala macam itu berbiaknya di hutan mangrove secara alami. Jadi kita lihat betapa pentingnya hutan mangrove itu untuk kita perhatikan. Sedetailnya Anda bisa lihat di link ini. Nanti kita bisa bicarakan kalau diperlukan. Cuman saya ingin mengangkat kenapa NCICD dan mangrove itu saya katakan bisa menjadi solusi untuk Teluk Jakarta. Ini mangrove seperti ini, eh, kemudian ini mangrove, ini ada di Jakarta, saya kira ada di daerah Pik atau di mana gitu ya. Itu Itu bisa seperti ini. Jadi bisa dijual nih. Dijualnya bukan untuk tempat yang buat nongkrong-nongkrong itu saja, tapi properti di belakangnya ikut naik harganya karena ada ini. Oke. Nah, ini adalah NCICD, salah satu dari banyak konsep mengenai NCICD. Anda perhatikan di sini, yang gambar ini Garuda, ini selalu kita ngomong Garuda karena wah itu Garuda Pancasila. Tapi Anda perhatikan salah satu desain menunjukkan bahwa hutan mangrove diselip-selipkan di antara sayap dan badan dari burung ya. Dan yang pulau-pulau yang Anda lihat di belakang burung ini, sebagian sudah ada swadaya swasta ini ya. Anda perhatikan yang saya pakai kursor ini pulau A, pulau B, pulau C, pulau D sampai ABC, ABCD ini sudah ada. Lalu di sini ada beberapa konglomerat menanam pulau ini baru setengah selesai. Tapi yang di Garuda ini sangat belum ada karena tergantung dari giant sea wall-nya. Kalau giant sea wall jadi, yang lain-lain bisa dibangun. Ya. Yang di sebelah kanan ini adalah Port of Jakarta dan yang membangun di sini ada beberapa potong adalah sebetulnya adalah otorita pelabuhan dan sebagian sudah menjadi sudah dibangun tapi bukan sebagai pulau tapi sebagai semacam kayak dermaga besar yang ditopang di atas balok bawah tiang-tiang beton yang kemudian menjadi terminal kontainer ya yang sudah beroperasi sekarang jadi artinya sebagian yang commercially visible dari Gensi World itu sebetulnya sudah dibangun dan sudah tanpa banyak cerita udah jadi properti kalau kita tahu sekarang ya namanya Pantai Indah Kapuk itu ada Pulau B dan C itu udah menjadi pusat jajanan Jakarta yang sangat populer dan tiap weekend you can go there karena terlalu banyak orang. Jadi sesuatu yang sebetulnya promising sekali sekalipun soal perencanaan dan perizinan dan skopnya masih sangat terbatas. Oke, ini adalah beberapa slide yang saya bayangkan perlu untuk kita pikirkan. Pertama adalah apa solusi untuk pulau-pulau yang hilang? Kalau Anda mau secara integrated dan secara besar-besaran menjaga supaya pulau yang hilang sebagai proteksi dari arus laut dan pasang laut itu dibangun, bangunlah NCICD ya. Kalau sumber daya ikan yang hilang sekarang di Tirkatula Jakarta, tentunya kalau kita mau makan ikan, ya kita harus recover. Yang juga sangat serius dan orang tidak terlalu peduli adalah polusi yang di bawah sungai ke Jakarta itu menjadi isu global sekarang. Kenapa? Pencemaran plastik, produk-produk plastik yang ngapung-ngapung di laut itu, Indonesia itu sekarang nomor 2 di dunia setelah China. Jadi kita itu pencemar laut dengan produk-produk plastik yang tidak degradable di laut kena air asin pun mungkin puluhan tahun baru bisa habis gitu ya. Itu sangat serius selain seperti saya katakan tadi adalah chemical pollution yang sepertinya sudah diomong bolak-balik yang disalahkan terlalu penduduk buang sampah sampah organik. No, yang sangat berbahaya adalah polutan kimia yang tidak kelihatan, yang tahu-tahu membuat kita kemudian terkena eh, logam berat karena melalui makanan karena kita makan ikan yang ada dari Teluk Jakarta dan kerang dan kepiting dan rajungan itu tercemar oleh logam berat yang dibawa oleh pencemaran sungai dari sebagian besar
dari polutan industri. Lalu kemudian sebentar, degradasi hutan mangrove, ya tentu saja kalau sekarang degradasi tinggal sedikit, let's recover that gitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah pemanasan global. Saya nggak ngerti, mungkin rekan-rekan lain bisa memberikan solusi. Karena Kang Iwan bolak-balik ngomong pemutihan karang ada di Teluk Jakarta dan seluruh dunia. Wah, oke. So solusinya apa? Aku juga nggak ngerti gitu kalau ini adalah pemanasan global kan gitu. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah bahwa kelima hal ini sebetulnya solusinya interrelated gitu ya. Kalau kita bisa membangun giant sea wall yang benar gitu ya, ini yang banyak dibicarakan tapi tidak pernah menjadi populer adalah giant sea wall itu sebetulnya memisahkan air yang datang dari air tawar dari sungai-sungai dengan air laut sehingga kalaupun ada polusi pergi ke laut tapi bisa dilakukan sesuatu gitu ya, dilakukan sesuatu, apa ditangkepin, apa difilter, apa di apapun gitu ya. Tapi prinsipnya laut menjadi tidak cermat kalau sungai-sungai, air air sungai yang datang dari 13 sungai di Teluk Jakarta itu bisa dikontain sebelum dilepas. Oke. Pulau-pulau yang hilang dengan sargency wall, kemudian hutan mangrove tadi sudah ada gambarnya ya. Peluang besar untuk menjadikan apa namanya hutan mangrove itu dikembangkan kembali karena bukan hanya untuk mencegah apa namanya ke hijaunya hilang dan carbon capture dan lain-lain, tapi sebetulnya kalau kita punya hutan mangrove seperti yang tadi digambar yang saya lihat di samping menara-menara pencakar langit tadi. It is an economic proposition, artinya sesuatu Jansi Wall bisa membuat hutan mangrove yang jauh lebih besar dan bisa menciptakan nilai untuk properti di sekitarnya maupun untuk turis dan lain-lain. Kalau polusi bisa di stop, bisa dikurangi, hutan mangrove akan membantu kita membuat eh, benih ikan akan mulai hidup lagi dan ikan yang tadinya tercemar dan ngabur keluar akan moga-moga kembali lagi, gitu ya. Juga hutan mangrove juga akan membantu supaya benih-benih ikan itu menjadi lebih banyak lagi dan kemudian menjadikan Teluk Jakarta lebih banyak ikan lagi. Oke. Dan yang terakhir, pencemar Teluk Jakarta akan bisa di-manage melalui hutan mangrove tadi 9 poin mengenai hutan mangrove dia termasuk carbon capture, termasuk juga menyerap, memfilter polusi itu potensial sekali. Oke. Ekstra bonusnya, ini yang menarik dan ini jadi selalu bahwa kalau kita mau bicara menyelamatkan Jakarta, air baku Jakarta, eh, jadi selama itu kita tidak memanfaatkan sungai-sungai itu menjadi sumber air baku secara massal, Jakarta akan terus kekurangan air dan akan terus menyedot dan kemudian tanah akan terus subsiden terus gitu ya. Rekreasi mangrove sudah disebut tadi, properti resort mewah bisa dibangun melalui itu seperti bisa Anda lihat di sana tadi ya. Land subsidence. Ini yang menarik kenapa? Sekarang banyak analisa bicara mengenai pesisir Jakarta ambles paling banyak dibandingkan dengan daerah lain. Kenapa? Pada waktu itulah terjadi intrusi air laut yang kita tahu sudah mencapai Monas sekarang. Jadi kalau Anda punya sumur menengah sampai aquifer 2, mungkin bikin aquifer 1, itu airnya udah mulai payo atau asin sampai Monas, ya, sampai Tamrin. Jadi it's serious problem. Dan ini tidak akan terjadi andai kata air baku yang ada di sungai-sungai itu, tapi juga dibendung supaya jangan buru-buru dibuang ke laut. Sekaligus tentu saja pengendali banjir untuk apa namanya carbon capture dan sekaligus juga mengendalikan polusi. Airnya ditangkap dulu, kalau sudah layak untuk dibuang ke laut, tidak termasuk bungkus plastik dan bungkus ciki dan bungkus supermi, baru boleh dibuang ke laut. Kira-kira begitu.
sedikit. Ini tahu, ini saingan kita Portugal ya, ada presiden dan calon presiden terpilih ada di sana. Anda tahu di situ Panglima juga di situ, Kapolri ada di situ, menanam mangrove gitu ya. Ini adalah contoh lain, gambar lain, desain lain. Anda perhatikan yang gambar hijau-hijau di arsir itu adalah possible mangrove forest yang bisa dibangun. Berapa besar itu? Bisa ribuan hektar itu, ya. Dan kemudian yang sebelah kiri kanan di bawah sayap Garuda itu adalah tandon air. Sedangkan nanti kalau kita bicara mengenai kapal-kapal, nanti lewatnya ada jalur sendiri yang tidak melewati tandon air ini. Ya, ini kira-kira. Ini adalah mangrove forest yang menurut lain lagi yang lebih simpel. Ini adalah giant sea wall dan pulau di sini adalah pulau Pulau Bidadari, Pulau Air, Pulau Tala masih ada di sini. Ini masih ada pulau-pulau yang di sini masih ada dibiarkan. Tapi di sini perhatikan mangrove bisa ditanam di ketiak-ketiak dari giant sea wall, gitu ya. Ini salah satu yang jauh lebih sederhana. Ini yang sudah dilakukan. Anda perhatikan ini di Kalibaru, Muara Baru, ya. Anda perhatikan mengapa si Giant Sea Wall itu mulai dibangun di sini? Bukan untuk seluruh Teluk Jakarta, tapi untuk mengamankan kawasan pelabuhan dan kawasan industri yang di sebelah kiri. Ya, jadi di sini kemudian lautnya dijinakkan supaya dia tidak nanti diharapkan nanti kemudian mengintrusi kawasan-kawasan yang dibangun oleh industri. Ini kira-kira kalau konsep dari yang tadi saya sudah dibicarakan ya. Ini sudah ada di Kalibaru, di belakang sini nanti ke rumah penduduk, tapi belakang sebelah kanan itu adalah kawasan industri. Ini ya, di daerah timur Jakarta. Ya, ini adalah kawasan mangrove. Contoh-contoh lain ini hanya ke detail-detail saja. Ini adalah detail sungainya. Mungkin adalah kalau berminat Anda bisa lihat lagi. Tapi ini adalah Banjar Kanal Timur, Banjar Kanal Barat sebagai bagian dari Giant Sea Wall nantinya bisa dikelola untuk kemana air dibuang ke laut langsung, kemana air yang di contain di dalam Giant Sea Wall sebelum dibuang ke laut. Ini kira-kira, nah ini contohnya. Pelabuhan Priok masuknya ke jalur ini, ya. Yang kemudian di sini adalah untuk containment air tawar. Ini juga, ya. Ini adalah kawasan industri. Jadi kalau ada mau punya kapal mau pelabuhan sekali tidak terganggu bisa masuk ke jalur ini keluar dan ke laut lepas. Oke, demikian ini adalah oleh-oleh dari Pulau siapa namanya Seram. Baru minggu lalu saya sana ke sana. Anda perhatikan di sini. Ini contoh yang dibuat tanpa banyak cincong. Panjangnya 4 km jembatan ini dan menyaman sekali berada di sana karena nggak ada orang lain. Kita jalan sendiri sampai ke pinggir laut. Di atas kayu konstruksi seperti ini ya. Nah, inilah pinggiran dari mangrove. Cantik ya. Anda perhatikan bukan sekedar pohon, tapi sebetulnya secara estetik itu kalau Anda punya Jakarta dengan dikelilingi pohon mangrove, Anda akan lihat itu dan yang di bawahnya itu adalah tempat sarang-sarang ikan untuk berbiak. Oke banget ya. Bagus. Nah, ini adalah gambar dari Pulau Seram lagi dan kemudian ini kutipan buku satu di ekspedisi berikutnya. Selesai rekan-rekan, terima kasih. Sorry kalau kepanjangan, tapi that's it. Kondisi That's mangrove di seluruh Indonesia kan ada Kalimantan, ada Sulawesi, dan lain-lain pulau. Apakah sudah rusak semuanya? Oh, enggak. So, yang rusak tuh Jawa. Oh, Jawa ya, ya mungkin Iya, Jawa, Pantura. Karena di pantai selatan praktis nggak ada mangrove. ya Sedikit orang sekali. ombaknya gede di selatan. Ya mungkin ya yang kita Oh, harus iya. jaga, di samping kita akan perbaikin ya, ya pulau-pulau lain jangan sampai habis. Oh, iya, iya. Kita butuh edukasi ya apa rakyat Indonesia Iya, pentingnya iya. mangrove ya. Aku baru minggu lalu dari Ya Pulau Seram, Seram Timur. ya. Di sana ada wisata mangrove. Itu kerjaan orang yang pemerintah yang namanya apa sih? Dinas apa begitu ya? Itu bikin dermak apa namanya jembatan 4 km di atas air mangrove tuh.
nggak ada yang cerita, mah cantik sekali, dan tiap sebulan sekali mesti dipatroli karena ada yang rubuh lalu menjatuhi itu tuh jembatan. Lalu kemudian diperbaiki, nggak ada yang ngomong, yang menikmati juga nggak banyak. Tapi menurut saya itu harus Ya dihargai itu itu. Ya, Hutan mangrovenya ya bagus sekali. mereka cerdas. ini kan kita bicaranya Teluk Jakarta ya. Iya. Kemudian, kemudian solusinya apa sih dari kita kan gitu kan? Hmm. Tadi kemudian bicara bagaimana dengan engineering seperti itu dan sebagainya. Jadi saya mau share begini. Junior saya itu dia jadi postdoktorat di Glasgow, ya. Riset-riset yang dilakukan, tadi kenapa bicara-bicara mengenai Teluk Jakarta, pantai lah, itu selalu bicaranya bisa macam-macam dari perspektif apa, mau dari ikan, mau dari mangrove, sangat sedikit sekali yang bicara dari physical process. Tadi bicara angin barat, apalagi bicara sedimen itu nggak ada, ya. Saya mau coba share di sini dari perspektif satu state of the art-nya. Jadi sekarang Glasgow itu ada research yang bagaimana mengembalikan Glasgow itu ke natural process. Jadi sebetulnya di sini saya ingin katakan bahwa yang tadi masalah-masalahnya itu kita sepakati bahwa ujung-ujungnya adalah masalah environment, ya kan? Yang semuanya isunya itu lintas disiplin sebetulnya. Solusinya pun begitu, harus lintas disiplin. Karenanya kenapa masalah-masalah ataupun isu-isu di pantai itu selalu bicaranya adalah tadi coastal zone management. Jadi semua isu dimasukkan jadi seperti itu. Tapi sebetulnya isunya macam-macam tuh di pantai itu. Ada isu abrasi, lebih ke fisikal, ya kan? Jadi yang saya mau ingin katakan di sini adalah bahwa kembalikan tren ke depan itu adalah kita tidak bisa against the natural process, tapi bagaimana collaborate dengan the natural process. Nah, untuk itu kita mesti paham proses-proses alami itu. Jadi kalau akademisi bilangnya, itu International Union of Geological Sciences itu udah membuat komite khusus bagaimana kita memahami sains-sains seperti itu, memahami physical process dari alam ini. Nah, itulah yang sebetulnya, tapi paling susah adalah di pantai, bukan di darat ataupun di laut. Pantai karena pertemuan dari darat dan laut. Makanya kalau Iwan Bungsu bilang, kalau kita lihat Citarum itu lebih gila lagi. Sebetulnya masuknya juga ke sana juga. Nah, di sini sebetulnya yang saya coba ingin katakan bahwa solusi-solusi yang paling efektif, tadi kita udah tahu tuh bahwa mangrove itu sebetulnya macam-macam, ya kan? Tapi 2 minggu lalu saya mau mahasiswa saya ke Pulau Pari, Chris. Itu mereka snorkeling, tapi diinjekin semua. Saya udah kebayang lagi nih, wah ini cuma kuat berapa tahun dan sebagainya. Kemudian pemahaman dari bagaimana mangrove terhadap physical process. Ya, kalau dari perspektif kami, sebetulnya mangrove itu hubungannya dengan ekosistem mangrove dalam pantai itu satunya mangrove, satunya coral reef Ya, sebetulnya. Dan itu ekosistem yang berbeda berhubungan dengan proses tadi. Kalau coral reef bicaranya rezim energinya besar, gelombang besar. Sebaliknya kalau mangrove dengan spesies yang macam-macam tadi. Nah, masalahnya persepsi masyarakat itu kaitannya dengan abrasi seolah selesai dengan mangrove. Sebetulnya itu yang buat saya, ini kok ada yang salah nih di sini persepsi seperti ini. Karena ekosistem mangrove itu terjadinya dia tumbuh itu dalam sedimen yang sangat halus, rezim energinya juga sangat kecil. Jadi kapan posisi ada angin barat, angin timur dan sebagainya itu jadi penting karena di situ ada datangnya gelombang sebetulnya. Nah, yang saya mau share di sini sebetulnya pilihan-pilihannya pada akhirnya itu defensif
dengan tadi kita bicara mengenai environment, atau agak progresif kayak PIK sekarang, reklamasi dan sebagainya, atau optimasinya ada di mana nih? Barangkali itu. Terima kasih. Jadi saya pikir ya, salah satu kesimpulan Portugal waktu itu adalah kita jangan ngomongin dulu NCICD ini sebelum kita bisa menyelesaikan masalah di hulunya, di sungai-sungai itu. Karena membenahi sungai itu luar biasa sukarnya. Supaya polusi dikurangi, paling nggak dibatasi atau ya habis sih gitu ya. Terutama polusi industri yang kamu bilang itu di 13 sungai itu. Kalau kita udah bisa membereskan itu, baru kita ngomongin NCICD, bikin danau besar di kolam besar di depan teluk itu. Jadi sebetulnya Giant Sea Wall ini memang ada baik buruknya ya. Jadi kita tidak perlu juga terlalu fokus pada Giant Sea Wall. Kita juga harus fokus juga di wilayah darat. Karena kalau kita bangun Giant Sea Wall, sementara darat belum kita atasi, itu akan jadi tumpukan seperti contohnya Waduk Pluit lah, ya secara skala minor. Nah, kita belum mampu nanti kalau harus mengelola seluas Giant Sea Wall itu. Akhirnya ini juga akan menambah beban berat di daratan. Akan banyak polutan-polutan yang terkumpul di daerah Giant Sea Wall. Mungkin ini harus secara bertahap. Ya. Sekaligus pemerintah juga harus mulai pelan-pelan industri-industri yang ada di pesisir itu harusnya memang sudah tidak boleh ada. Ya. Juga sampah. Di DKI itu kita masih tergantung sekali dengan kiriman air dari Jawa Barat. Ada 13 sungai yang masuk ke DKI, dan semuanya itu pada saat banjir, itu sampah tidak bisa tertahan, lepas ke laut. Dan di laut itu sudah penuh. Saya kadang-kadang kalau naik speedboat ke Pulau Seribu itu kadang-kadang 3-4 kali harus berhenti karena baling-baling tersangkut sampah. Nah, bayangkan kalau ini nanti ada Giant Sea Wall, sementara di darat belum kita benahi. Maka itu akan menjadi tempat sampah raksasa yang nggak tahu cara mengatasinya nanti bagaimana. Ya. Dan saya kira juga mangrove ini, mungkin kalau kita bangun Giant Sea Wall, itu keberlangsungannya juga tidak bisa kita jamin. Karena itu nanti akan menjadi daerah yang tertutup, ya. Sehingga saya pikir mangrove-nya sendiri akan mati nanti karena tidak ada aliran air laut. Ya, karena mangrove itu kan dia sangat tergantung pada pasang surut air laut. Kemudian masalah sampah yang masuk ke laut, ini sementara ini kita tutup mata. Dia itu sudah sampai ke Lampung sana. Jadi sering kita dapat berita-berita bahwa orang yang naik speedboat, naik kapal ke Lampung itu penuh sampah sampai ke Lampung. Ini karena sampah yang tidak bisa kita atasi di darat, akhirnya ke laut. Nanti kalau ada seawall, itu akan menjadi tempat sampah raksasa. Dan penanganannya akan lebih sulit karena di daerah yang luas. Sementara ini, sampah-sampah itu banyak yang berasal justru dari penghuni-penghuni di bantaran kali. Kalau kita lihat misalnya di Ciliwung saja, itu kali yang paling besar yang masuk yang muaranya di laut, itu rumah-rumah penduduk itu ada di bantaran tapi di bawah. Jadi dia tidak akan mau buang sampah untuk naik ke atas 30-40 meter, naik ke atas untuk buang sampah di atas. Yang paling gampang adalah dari jendela saja buang ke laut. Dinas kebersihan dalam hal ini lalu berusaha untuk
berusaha untuk menangani sampah. Tapi kalau sudah ada kiriman air seperti sekarang ini dari Bogor, itu sampahnya bukan hanya sekedar plastik, itu bisa kasur, tempat tidur, lemari, itu semua mengalir ke sungai dan akhirnya ke laut. Ya. Kemudian satu hal lagi, kita akan fokus pada Teluk Jakarta. Pada Teluk Jakarta sebatas Giant Sea Wall. Tapi sekarang ini 30 tahun terakhir belakangan ini, itu pulau-pulau Seribu itu sudah banyak yang terkikis juga dari arah utara. Jadi banyak yang sudah tinggal separuh. Bahkan saya pernah bertugas di Ancol. Ancol itu punya pulau yang awalnya 3 hektar pada tahun 90. Sekarang tinggal kurang dari 1 hektar karena terkikis dari abrasi dari arah utara. Nah, memang semuanya nih harus segera dan harus bersamaan. Masalahnya adalah kalau dibebankan pada negara, rasanya agak sulit. Saya dengar juga Presiden terpilih sudah mengatakan akan mengenjot Giant Sea Wall ini. Tapi Giant Sea Wall ini kan harus bertahap. Pertama memang tanggul yang ada di pantai dulu, ya arah timur, kemudian ke barat, baru Giant Sea Wall. Selama dia tidak ada nilai komersilnya, saya kira akan berat bagi swasta untuk ikut berpartisipasi. Apalagi sekarang, nanti Jakarta sudah tidak akan menjadi ibu kota. Dana semua sudah dikonsentrasikan di IKN. Maka ini akan lebih sulit. Kemudian juga ada pada bulan Januari 2024 ini juga kemarin, itu Walhi menentang Giant Sea Wall. Karena ini akan menambah beban berat di darat. Terutama bagi nelayan, dia akan kehilangan mata pencariannya. Karena mau tidak mau, nelayan ini harus direlokasi. Jadi, apalagi kalau Giant Sea Wall ini diteruskan ke arah timur, maka sepanjang pesisir ini nelayan akan kehilangan mata pencariannya. Jadi, mungkin Giant Sea Wall bisa kita bangun, tapi harus ya pelan-pelan lah. Kita juga harus menyelesaikan yang ada di darat. Kita harus menyelesaikan yang ada di utara Giant Sea Wall. Tadi disinggung juga masalah master plan banjir DKI, ya, dari timur ke barat. Nah itu kan master plan itu tahun 73. Tahun 73 itu sebetulnya adalah improvisasi dari master plan tahun 20. Jadi sebetulnya ada kekeliruan. Harusnya banjir kanal itu ditarik lagi ke arah Bogor sana. Tapi karena master plan-nya 73, kita baru bangun tahun 2000, 2010, 2008, itu sudah ketinggalan sekali. Semua sudah berubah. Nah ini juga menjadi masalah. Kemudian juga mengenai sumur resapan. Saya sebetulnya paling tidak setuju dengan sumur resapan. Karena apa? Karena muka air tanah di Jakarta ini rata-rata tinggi. Kemudian yang kita masukkan itu adalah air permukaan yang sudah terkontaminasi, ya. Baik macam-macam lah, dari industri, dari kendaraan bermotor, dari macam-macam, itu malah kita masukkan ke tanah. Karena itu saya waktu itu tidak setuju ada sumur resapan. Dan itu sebetulnya juga menyalahi kodrat, ya, karena kita sejak SD itu diajari bahwa air laut itu menguap, dibawa oleh angin ke gunung, kemudian turun hujan, diserap oleh akar, mengalir ke sungai, kembali ke laut. Nah, siklus ini yang sebetulnya harus kita pertahankan. Tapi ekosistem kita memang sudah rusak, jadi Giant Sea Wall kita bangun, tapi daratan juga harus bersama-sama kita selesaikan. Saya kira itu saja. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih.